Siapa yang pernah mendengar kalimat semua orang bisa berubah? Kayak dari channel ini juga sih ya. Mungkin ada dan mungkin banyak juga di antara kalian yang bahkan tidak percaya dengan kalimat ini. Kenapa? Ya mungkin karena kalian udah sering kecewa dan tidak mau terlalu berharap ke orang itu lagi. Wajar kok. Gak ada yang salah. Atau mungkin justru kalian sendiri yang sering bertanya hal itu ke diri kalian sendiri. Memangnya aku bisa berubah ya? Atau apakah masih ada kesempatan untukku berubah? Saya rasa film kali ini mungkin bisa jadi jawabannya. Kenapa? Itu karena tokoh utama kita adalah orang yang merasa kalau hidupnya pernah sangat amat hancur. Hingga rasanya gak mungkin lagi untuk dia bisa berubah jadi lebih baik. Tapi akankah dia akan tetap takut melangkah? Atau justru dia berani menatap arah sebaliknya? Jadi, begini ceritanya. 이거 좀 벗겨주세요. 이게 안 벗겨져가지고. 뭐야? 이게 좀. Polisi apa yang kerjanya cuma cosplay jadi boneka polisi kayak gini? Jelas dia adalah Soo Min-jae, atau biasa dipanggil Salim. Walau kelihatan cupu, Salim aslinya cuma polisi kelas 2 yang biasa menghibur anak-anak. Ya Allah, Lim. Mending jadi polisi tidur aja kalau kayak gini. Iya oke, baiklah. Kalau dari wajah, Salim memang sama sekali nggak berbakat jadi polisi. Tapi kalau urusan mencari jejak, Salim mengaku bisa mengalahkan penciuman anjing K9. Namun belum lama Salim menyombongkan diri, Bu Wulan selaku kepala polisi langsung membantah. Karena mana mungkin Salim bisa sejenius itu? Orang jabatannya aja cuma polisi lalu lintas. Dan semua polisi juga tahu, kalau Salim dulunya cuma mantan gangster yang masuk jadi polisi, itu pun juga kayaknya nyogok. Udahlah Lim, mending ganti profesi, jadi penyanyi dangdut aja. Masa Salim doang nggak pakai wika? Kayaknya nggak bener sih naskahnya. Ya Allah, hong jokes mulu. Oke. Sebelum kita lanjut membuktikan kejeniusan Salim, mari saya ajak kenalan dulu dengan Mbak Polwan yang dari tadi kayak udah nggak kuat ngobrol sama Salim. Nama aslinya... Mbak. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ulang. Namanya Eun Si-yeon, atau di sini kita sebut aja Yuni. Nah, sebelum ditugaskan bantu Bu Wulan, Yuni ini adalah salah satu polisi propam alias polisi pengaman yang biasa disewa oleh orang-orang penting di Korea. Tapi gara-gara dia gagal membongkar kasus korupsi komisaris polisi, Yuni dan atasannya yaitu Ji-hyun terpaksa diturunkan jabatannya yang setara dengan bawahan Bu Wulan. Oleh karena itulah Yuni mau tidak mau harus menemani Salim bekerja di divisi khusus, yakni divisi tabrak lari. Nah, kebetulan sekali setelah Yuni bergabung, ada kecelakaan di sebuah perempatan, yang sekaligus jadi pembuktian Salim atas pengakuannya tadi. Walau Yuni tidak mau percaya, namun dia akan menunggu bagaimana cara Salim melacak jejak kecelakaan ini. Tapi sebelumnya, Yuni sudah menduga kalau supir taksi itu mabuk, sehingga menabrak mobil lainnya. Dan menurut dugaan Yuni, ini hanyalah kecelakaan dua mobil. Sebab mobil Mini warna hijaunya pasti dalam posisi menghindar. Tapi Salim langsung menyanggahnya. Dan sebaliknya, dia punya analisa lain yang jauh lebih jitu. Pertama, Salim akan mengukur jarak pecahan kacanya. Kedua, masuk ke dalam ambulans untuk mencium sesuatu. Lim, iya kan ora sambut dilat tuh Lim. Tapi bukan itu masalahnya, sebab Salim bisa merasakan kalau sepatu sopir yang sudah meninggal tadi rasanya asin. Belum lagi kaca spion untuk melihat jalan di belakangnya juga tidak ada. Alias pasti ada titik buta yang menyebabkan lebih dari 2 kecelakaan saja. Namun alih-alih mendengarkan Yuni untuk memeriksa sesuai prosedur, Salim justru menebak kronologi di TKP menggunakan instingnya. 1차 충돌, 2차, 이게 3차. Detik itu juga Salim langsung tahu kalau pelakunya adalah supir truk ikan. Dan dari mana dia tahu? Katanya dia bisa membacanya dari pecahan truk ikan yang menabrak mobil pertama. Belum lagi pasti rasa asin dari sepatu sopirnya berasal dari air yang menampung ikannya. Jadi, apakah Salim selalu menginvestigasi tanpa prosedur? Lalu, apakah Salim yakin dengan dugaannya?
네, 100%인데요? 저 뺑범차랑 확실합니다. Dan tidak disangka, ternyata dugaan Salim tidak meleset. Bahkan Yuni tidak tahu kenapa Salim bisa menebak dengan cara yang amat sangat jenius. Iya, kayaknya sih ya. Namun saat ini bukan waktunya untuk pertanyakan Salim. Sebab secepat mungkin mereka harus segera bergerak atau mereka bisa kehilangan pelakunya. Maka walaupun harus bekerjaan dan lumayan alat menangkapnya, tak lama kemudian akhirnya dari sorot mata Salim, Yuni tahu bahwa Salim memang serius menjadi polisi yang baik. Apalagi Salim melakukannya karena pelakunya sudah menewaskan orang yang tidak bersalah. Maka sebagai hadiahnya, Yuni pun ingin mengingatkan Salim agar selalu berhati-hati dalam setiap tugasnya. Apalagi kalau musuh Salim adalah musuh semua polisi di Korea. Dan kalau bicara soal musuh bersama, sebenarnya musuh Salim dan musuh Yuni adalah orang yang sama. Namanya Jung Jae-chul. Jung sendiri sebetulnya adalah mantan pembalap F1 yang sangat dihormati dan memiliki fans yang sangat loyal. Akan tetapi setelah Jung pensiun dari dunia balap, polisi mencurigai bahwa dia pernah bekerja sama dengan komisaris polisi yang menyebabkan Yuni jadi turun pangkat. Namun, bagi polisi biasa seperti Salim, tugasnya hanyalah ingin mencari kebenaran. Apakah Jung adalah dalang di balik kecelakaan mobil tempo hari? Ia berkata demikian bukannya asal menuduh, tapi Salim sempat menerima telepon dari saksi yang melihatnya. Namun 6 menit kemudian, kenapa saksi tersebut malah membatalkan laporannya dengan alasan salah melihat? Belum lagi ketika polisi mencari korban di rumah sakit, apakah benar Salim telah membayar asuransinya? Merasa terpojok di hadapan publik, Jung berkata bahwa ia hanya tak mau timbul salah paham di depan sirkuitnya. Nah, disinilah umpan Salim akhirnya dimakan. Bukannya dari tadi Salim tidak menyebut di mana lokasi kecelakaannya. Lagi pula dengan jawabannya barusan, bukankah otomatis Jung mengiyakan kalau dialah penyebab kecelakaannya? Dan bukti terakhir yang tak akan bisa Jung sangkal adalah fakta bahwa korban sebenarnya tidak memiliki asuransi. Tapi mengapa Jung malah membayar asuransi senilai 500 juta rupiah untuknya? Apakah jangan-jangan ada rahasia yang dia sembunyikan? Tapi karena Salim juga masih kekurangan bukti fisik, Salim terpaksa menunda penangkapannya. Serta lebih baik menunggu instruksi Yuni, yang sepertinya juga sudah lama ada di pesta ini. Dan tepat seperti firasatnya, Yuni pun akhirnya menyuruh Salim masuk dalam mobilnya. Di dalam mobil, Yuni sangat kesal kepada Salim. Karena kenapa dia asal mendatangi Jung tanpa instruksi apa-apa? Apakah Salim selalu bekerja tanpa surat tugas? Sebab seharusnya Yuni bisa mendapat informasi lebih lanjut tentangnya jika Salim tidak gegabah. Dan apakah Salim tahu bahwa Yuni sudah mengantongi bukti yang sangat penting? Iya, diam-diam Yuni dan pacarnya sempat merekam semua percakapan internal antara Jung dan para investornya. Di sana Jung masih saja arogan, bahwa katanya semua keberhasilannya datang karena usahanya sendiri. Dan tujuannya mengundang mereka adalah ingin mengambil semua hutang yang pernah Jung pinjamkan. Tapi di sanalah Yuni mendapat bukti bahwa ada seorang investornya yang berkata kalau Jung bisa sekaya sekarang karena dia bekerja sama dengan mafia dari Italia. Dan betapa kagetnya Yuni saat mendengar Jung mengancam orang itu dengan cara yang amat sangat kejam. 예, 선배님. 맞아요. 이태리 그 근데 그 게임에서 지면 어떻게 될까? Dengan perasaan bersalah, Salim meminta maaf kalau ternyata perbuatannya sudah gegabah. Tapi Salim harus melakukannya karena dia sudah menemukan bukti lain yang bisa menguatkan Jung sebagai pelaku kriminal tabrak lari. Dan saat ini Jung yakin bahwa montir andalannya pasti sudah bisa menemukan jenis mobil yang Jung gunakan dalam aksi tabrak larinya, yang mungkin saja bisa berhubungan dan membantu Yuni untuk mengumpulkan bukti selanjutnya. Setibanya mereka di sana, ternyata montir yang Salim maksud adalah ayahnya sendiri. Oleh sang ayah, Salim diberitahu kalau pecahan kaca mobil yang ia bawa punya nomor seri yang sama dengan mobil Jung yang bernama Buster. Dan setahu ayahnya, nomor seri itu adalah produk Italia yang tentu adalah barang ilegal di Korea. Jadi dengan bukti ini, Salim dan Yuni akhirnya tahu kalau Jung benar-benar terlibat di kecelakaan itu. Hingga dari kesimpulan ini juga, Salim yakin ini ada hubungannya dengan komisaris polisi demi melindungi karir Jung.
Dan tak disangka, rumah ayah Salim ternyata adalah rumah yang hangat. Sebab disinilah Bulan dan teman-teman Salim sering menghabiskan waktu bersama. Meski hanya untuk makan malam bersama, tapi Yuni bisa merasakan bahwa hidup Salim pasti sangat bahagia. Dan akhirnya dengan makan malam ini, Yuni otomatis sudah menganggap mereka semua seperti keluarganya sendiri. Bahkan dari teman Salim yang merupakan seorang supir ambulan, Yuni akhirnya mengerti bahwa ayah Salim bukanlah ayah kandungnya. Jadi, beliau sebenarnya adalah mantan kepala polisi yang dulunya sempat menangkap Salim saat Salim ingin kabur dari sebuah kecelakaan. Akan tetapi, karena beliau merasa kasihan dan tidak mau Salim jadi mafia lagi, akhirnya Salim pun diangkat menjadi anaknya. Malam itu, setelah Salim menunggu ayahnya tidur dan mengantar teman-temannya, Yuni pun ingin bertanya, kenapa Salim ingin menjadi polisi? Bukankah mantan mafia sepertinya sulit dipercaya sebagai penegak hukum? Namun, jawaban Salim justru adalah sebuah pertanyaan. Apakah Yuni percaya kalau setiap orang bisa berubah? Karena setidaknya, pertanyaan itulah yang telah mengubah hidup Salim. Dan orang yang bertanya seperti itu adalah ayahnya. Tepat saat ia menunggu Salim di depan penjara. Dan sejak saat itu, tujuan Salim masuk kepolisian hanya satu, yaitu agar tak ada orang lain yang harus dipenjara dan merasa sendirian, seperti Salim di masa lalu. Keesokan harinya, tepat setelah semua bukti mengarah kepada Jung, Salim ingin melaporkan pada Bulan dan Yuni bahwa ia mendapatkan saksi lain yang motifnya sama persis dengan korban yang mendapat asuransi 500 juta tempo hari. Namanya Choi Kyung Jun, dan dia adalah mantan klien Yuni yang waktu itu tidak berhasil ia gali seluruh informasinya. Namun kali ini Salim berjanji kalau ia akan menggali semua info darinya. Awalnya Choi memang tidak mengakui adanya kecelakaan di dekat sirkuit bosnya. Namun sehabis Salim memberitahu bagaimana dingin dan sepinya suasana penjara, Choi pun tak bisa berkutik lagi. Waktu itu, ada seorang komisaris polisi yang mendatangi Jung. Dan sebagai bawahan, tugas Choi hanyalah disuruh menyimpan uang yang rutin disetorkan sang komisaris kepada Jung. Walau Choi tak ingin mengatakannya, tapi Salim perlu tahu bahwa Jung dan komisaris itu adalah dua orang gangster yang punya bisnis gelap di mana-mana. Dan sebenarnya, tentang kecelakaan itu, pelakunya memang adalah Jung. Karena dasarnya, Jung adalah pembalap yang temperamen. Malam itu, Jung tidak menyadari akan ada mobil lain yang akan menjadi korbannya. Dan kalau Salim ingin tahu kenapa Jung selalu aman dari polisi, itu karena ada petinggi polisi lain yang selalu melindunginya. Yang sayangnya, Choi juga tidak tahu siapa orang kuat yang berada di belakang Jung. Sementara itu, di sisi lain, Yuni akhirnya mengerti bahwa penugasannya di polisi lalu lintas bukanlah sebuah kebetulan. Alias, Ji Hyun ingin agar Yuni bisa memanfaatkan bukti dari Salim untuk menangkap orang-orang yang mendapatkan uang dari rekening Jung. Termasuk tugas mereka adalah menangkap sang komisaris agar pangkat Yuni dan Ji Hyun bisa kembali menjadi propam kelas 1 lagi. Jadi tugas Yuni sekarang adalah menyamar untuk bisa masuk ke pesta balap liar yang diadakan oleh Jung. Dan sebagai alibinya, Ji Hyun ingin agar pacar Yuni lah yang menjadi penantangnya. Dan tugas Yuni selanjutnya hanyalah menunggu Jung temperamen seperti biasa, sehingga Yuni bisa mendapatkan sidik jari Jung di dalam mobil yang pernah ia pakai dalam insiden tabrak larinya. Maka selepas mobil pacar Yuni terbalik, inilah saat yang tepat untuk bobol mobil Jung demi mendapatkan bukti valid bahwa Jung adalah mafia di balik semua masalah yang telah Yuni kantongi. Akan tetapi di saat Yuni sedang mengadu kecepatannya, di saat bersamaan, Salim juga kebetulan ingin membantunya menangkap Jung. Namun dikala mereka sedang mengejar orang yang sama, tiba-tiba
Dan jika Jung mengira ambulans ini adalah mobil biasa, ia salah besar. Sebab supirnya ternyata adalah ayah Salim, yang dari semalam sangat khawatir dengan keselamatan Salim. Namun sayangnya beliau justru terjepit dan lebih memilih Yuni untuk menyelamatkan teman Salim. Hingga akhirnya ketika Salim terlambat datang, ternyata di hadapan matanya sendiri, Salim benar-benar seperti tidak sanggup bergerak. Ia tidak pernah bayangkan akan kehilangan orang yang sangat ia cintai dengan cara yang sangat keji seperti ini. Dan satu-satunya orang yang takkan ia biarkan hidup adalah Jung. Ia sudah tidak peduli siapa lawannya. Bahkan sekalipun anak buah Jung sempat borgolnya, Salim lebih memilih kehilangan jarinya daripada membiarkan pria biadab seperti Jung masih terus hidup. Dan kali ini Salim sudah benar-benar tidak peduli. Dia tidak peduli siapa dirinya. Walau ia harus menghabisi Jung di sini, Salim akan menghadapi semua resikonya, apapun yang terjadi. Sebab iblis yang telah merampas nyawa ayahnya harus mendapat ganjaran yang setimpal. Namun, sebagai rekan yang ingin Salim selamat, Yuni pun terpaksa melumpuhkan Salim. Sesudah aksi Yuni kemarin, ia dan Ji Hyun telah resmi kembali ke jabatan mereka sebelumnya. Walau mereka berdua belum bisa menangkap Jung, namun setidaknya mereka berdua telah membantu polisi untuk memecat sekaligus menangkap sang komisaris. Dan karena alasan itulah, Yuni ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Wulan yang sedikit banyak telah membantunya hingga berhasil menangkap komisaris polisi yang selama ini telah bersekongkol dengan Jung. Namun, jawaban Bu Wulan justru menyadarkan Yuni bahwa orang yang sangat berjasa kepadanya adalah Salim. Dan tahukah Yuni bahwa Salim saat ini benar-benar kecewa dengannya? Sebab asal Yuni tahu, gara-gara aksinya kemarin, Salim sangat kecewa bukan karena Jung jadi lepas dari tangannya, tapi karena Yuni sudah Salim anggap sebagai keluarganya sendiri. Karena tanpa Yuni sadari, sosok ayah bagi Salim adalah sosok yang tak pernah bisa tergantikan. Oleh karena itulah, Salim tidak menyangka kalau Yuni justru melepaskan Jung saat Salim benar-benar berharap keajaiban akan datang untuk membela sang ayah. Bahkan Yuni juga harusnya sadar bahwa orang yang telah mengubah Salim menjadi sebaik sekarang hanyalah ayahnya. Walau bukan ayah kandungnya, namun berkat semua kebaikan ayahnya, Salim jadi mengenal apa itu harapan. Meski rasanya sakit jika orang yang mengajarinya harus pergi karena gangster seperti Jung. Dan lebih dari yang Yuni takutkan, kini bukan hanya Bu Wulan yang kecewa padanya. Pacarnya pun seperti sudah tidak mengenalnya, lantaran pilihan Yuni yang justru membebaskan Jung. Apakah Yuni sengaja membiarkan Jung bebas dari hukuman? Atau Yuni tidak bisa membedakan siapa pelaku dan mana korbannya? Mungkin agar Yuni tahu siapa yang sedang ia bela, sebaiknya Yuni memeriksa data di harddisk ini. Dan tidak usah kembali lagi sebelum Yuni minta maaf kepada Salim. Ternyata atasan yang Yuni percaya justru adalah orang yang telah menyembunyikan bukti CCTV yang katanya waktu itu hanya berhasil direkam 6 detik. Ji Hyun bukannya tidak berhasil mendapatkan rekamannya, tapi ia pasti sudah mengeditnya agar Jung tak terlihat di CCTV. Lagi pula, sekarang ia juga sudah tahu bahwa Ji Hyun sengaja memanfaatkan Salim demi bisa menggantikan posisi komisaris di kepolisian. Dan jika ia harus mengingat satu perkataan Ji Hyun yang masih terasa benar, mungkin hal itu adalah polisi seharusnya tidak menjadi monster untuk menangkap monster. Dan sekarang, ia ingin mundur dari divisi propam karena Yuni masih ingin menjadi polisi yang baik, walau ia harus menjadi polisi lalu lintas. Setelah menyadari kesalahannya, Yuni akhirnya ingin meminta maaf kepada Salim. Tapi saat dia ke rumahnya, Yuni tahu kalau Salim sudah tidak ada di sana.
Sebab yang ia temukan justru peta analisis yang selama ini sudah Salim kerjakan demi mengusut gunung es yang tidak diketahui polisi. Dan dari jejak terakhir yang Salim tulis, Yuni berharap semoga Salim masih ada di sana. Dan ternyata benar bahwa Salim memang ada di lokasi itu. Karena ia ingin menunjukkan kepada Yuni bahwa Jung bukan sekedar gangster ataupun mafia biasa. Tapi dia juga sengaja mendorong mobil yang ia tabrak beserta korbannya ke danau ini. Itu agar polisi tidak bisa menangkapnya. Dan setelah ia memberitahu Yuni, dia hanya ingin pamit untuk segera menghabisi Jung. Namun Yuni langsung melarangnya. Karena ayahnya pasti takkan sedang melihat anaknya jadi seperti ini. Seperti ditampar oleh kenyataan, Salim benar-benar tak terima. Karena Yuni tidak berhak berkata seperti itu. Tahu apa Yuni tentang ayahnya? Apakah Yuni bisa menghidupkan ayahnya lagi? Apakah Yuni bisa menangkap Jung daripada melepaskannya seperti kemarin? Untuk kali ini, Yuni tidak perlu ikut campur dengan niatnya menghabisi Jung. Namun di sana, Yuni berkata lagi bahwa Salim pasti takkan melakukannya. Karena Yuni tahu bahwa Salim sudah berubah persis seperti harapan ayahnya. Mendengar itu, Salim akhirnya jujur bahwa ia menyesal. Ia menyesal karena tak sempat meminta maaf pada ayahnya. Bahwa gara-gara Salim yang sudah menyenggol kasus Jung, ayahnya malah jadi celaka. Dan Yuni paham bagaimana perasaan Salim. Tapi, lebih baik Salim kembali pulang dan membatalkan niatnya. Sebab Yuni pasti akan membantu Salim untuk menangkap Jung. 왔어요? Tak ada angin, tak ada hujan, Jung malah menjemput ajalnya. Tapi jika Salim memang bisa menghabisinya, kenapa Salim masih membiarkannya hidup sampai sekarang? Oh, apakah Salim tidak merindukan saat ia menjadi gangster seperti dulu? Lalu jika Salim pikir dia bisa menangkap Jung, apakah ia merasa lebih baik dari Jung? Apakah ia pikir Jung tidak tahu kalau Salim adalah mantan pengedar serbuk haram? Lalu apakah pantas seorang penjahat ingin sok berlagak bersih? Mendengarnya Salim tidak gentar sedikit pun. Mungkin Jung benar bahwa Salim bukan orang baik. Dia juga pernah jadi orang yang jahat. Tapi yang membedakannya dari Jung adalah Salim sudah berhenti dan ia telah menyadari kesalahannya. Jadi sebaiknya Jung tidak usah menampakkan dirinya lagi, atau Salim benar-benar akan berubah pikiran. Jika benar begitu, maka besoklah saatnya. Karena Jung akan pergi dari Korea sebelum polisi cupu sepertinya menangkap Jung hidup-hidup. Esok paginya, Salim sudah punya strategi jenius untuk balaskan dendam sang ayah. Pertama, ia sudah menyuruh pacar Yuni untuk mencari tahu kemana Jung akan pergi. Kedua, dia juga sudah menyuruh rekan polisinya untuk mengambil bangkai mobil yang sengaja dibuang oleh Jung. Dan yang ketiga, karena ia tahu Jung pasti akan dilindungi oleh anak buah Ji Hyun, maka agar tidak ketahuan, mereka akan mengejarnya dengan mobil derek temannya. Mungkin rencana Salim hampir saja berhasil kalau Jung tidak segera kabur ke garasinya. Akan tetapi, karena sudah tak ada waktu lagi, Salim pun terpaksa mengejar Jung dengan skill yang selalu ia sembunyikan. Dan benar, tanpa diduga-duga, ternyata Salim adalah mantan pembalap jalanan legendaris yang pernah membuatnya ditahan karena kecelakaannya dulu. Dan dari sini pula, Salim akhirnya memberitahu Yuni kalau orang yang telah menjebaknya dengan serbuk haram adalah orang yang sama yang saat ini sedang mereka kejar. Oleh sebab inilah, dendam yang Salim pendam benar-benar sudah tak bisa dimaafkan lagi. Maka jika ia harus kehilangan nyawanya di jalan, Salim tidak masalah. Asalkan Salim sudah mengantarkan Jung ke akhirat. Akan tetapi, di saat kecepatan Salim sudah semakin dekat dengan Jung, tiba-tiba ia justru berhenti. Karena katanya, mungkin benar dendamnya akan segera terbalaskan.
Namun jika Salim terus melaju, ia tidak mau semakin banyak korban yang jatuh hanya karena egonya. Karena jika demikian, apa bedanya Salim dengan penjahat seperti Jung? Setelah melihat respon Salim yang benar-benar berubah, Yuni pun segera memberitahu Bu Wulan bahwa mereka telah kehilangan jejak Jung karena Salim tidak ingin membahayakan banyak orang. Maka di sanalah Bu Wulan yang akan gantian menolong Salim. Dengan segenap tenaganya, Bu Wulan pun segera memerintahkan semua polisi lalu lintas untuk menutup jalur menuju bandara. Namun bagaimana dengan jumlah mobilnya? Bukankah pihak kepolisian sudah terpecah dengan kelompok Ji-hyun? Salim tenang saja, ucap Bu Wulan, sebab ia sudah punya rencana dengan teman-teman Salim di desa. Awalnya, memang tak ada seorang pun yang mau membantunya. Itu semua karena mereka takut melawan komisaris Ji-hyun. Namun setelah teman Salim memohon kepada semua sopir mobil derek, sebuah keajaiban pun terjadi. Karena tanpa Salim duga, temannya itu bersaksi bahwa ayah Salim adalah orang yang baik. Begitupun juga dengan Salim bukan. Sebab ia yakin, pasti semua orang di desa pernah makan di bengkelnya. Bahkan, tak jarang ayah Salim membantu mereka semua tanpa pamrih. Benar bukan? Jadi untuk kali ini saja, tolong kami. Dan semuanya demi Salim dan ayahnya. Jadi kami mohon. Di momen yang sangat mengharukan itu, rasanya keajaiban tidak datang secara kebetulan. Karena setelah semua orang tersentuh dengan kesaksian tadi, satu persatu orang yang pernah mengenal ayah Salim akhirnya mau bergotong royong menutup semua gang menuju bandara. Itu semua agar satu-satunya akses yang ada hanyalah sirkuit Jung. Dan bersamaan dengan itu, Yuni akhirnya akan mengerahkan tenaganya untuk mencegat Jung sebelum ia masuk ke sirkuitnya sendiri. Yang harapannya, Salim bisa membalaskan dendamnya tanpa kekerasan. Rupanya, keajaiban yang menaungi Salim tidak berhenti sampai di situ. Sebab, Bu Wulan pun akan mempertaruhkan jabatannya demi Salim, meski lawannya adalah komisaris busuk seperti Ji-hyun. Jadi setelah Bu Wulan berhasil mengusir Ji-hyun, ia pun segera memberi komando kepada Salim agar bisa segera menyusul Jung di jalan utama. Ia harus cepat, karena semua temannya yang polisi ataupun warga biasa telah berhasil memblokir jalan Jung demi Salim bisa mengejarnya. Hingga yang terakhir, tanpa komando apapun, teman Salim akan berusaha menolongnya dengan segala cara. Dengan semua bantuan yang ada, waktu Jung dan Yuni benar-benar terbatas. Karena sekalipun Yuni telah berusaha menghentikannya, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkan Jung. Maka sekarang semuanya tergantung kepada Salim dan sampai kapan Jung akan bertahan. Hingga akhirnya, di saat Jung merasa di atas angin, peluru yang sempat Yuni lesatkan ternyata bisa mengacaukan ritme Jung. Tidak mau membuang kesempatan sedikit pun, Salim akhirnya bisa mencari momen untuk Memang rasanya semuanya terlihat hampir selesai di sini. Seakan kebenaran telah berpihak kepada Salim. Namun, di saat itulah kenyataan mulai menyadarkan bahwa Salim mungkin takkan bisa menang melawan Jung. Bahkan dikala kebenaran sudah tampak di depan mata, pihak kepolisian pun dibuat tidak berdaya setelah Choi alias bawahan Jung mengaku kalau dia sebagai pelaku utama kecelakaan tempo hari. Sehingga polisi pun sepertinya sudah tidak bisa menahan Jung lagi. Saat mengetahuinya, bukan hanya tubuh Salim yang kaku, bahkan hatinya mungkin sudah tak akan percaya dengan harapan. Sebab di puncak rasa sakitnya, Salim justru akan menemui ajalnya. 발포. Meski rasanya sudah takkan ada harapan, meski rasanya kebenaran takkan memihak orang sepertinya, bahkan meski tidak ada yang bisa Salim lakukan, namun demi sang ayah,
Salim tidak akan membiarkan penjahat seperti Jung hidup lebih lama. Tidak akan. Bahkan jika Salim harus menarik pelatuknya, rasanya itu lebih baik daripada harus menanggung rasa bersalah sampai mati. Tapi Salim tidak melakukannya. Walaupun dia harus kehabisan darah karena pisau Jung, Salim tidak akan mundur selangkah pun. Karena ia masih percaya bahwa kasih sayang ayahnya pasti sanggup menghidupkan lagi kebenaran yang telah mati. 장재철 씨, 경찰 간사의 시도 혐의로 긴급 체포합니다. Dan rasanya benar-benar lega. Atau lebih tepatnya, akhir perjuangan inilah yang akan terus Salim ingat sebagai senyumnya yang paling lebar. Bukan karena ia berhasil menangkap Jung, tapi karena Salim percaya bahwa saat ini ayahnya pasti sangat bangga dari atasannya. Dan sisanya ia serahkan kepada hukum yang seharusnya tajam kepada yang salah dan tumpul kepada yang benar. Akhirnya, selepas semua hal yang terjadi, pihak kepolisian ternyata berhasil menemukan bangkai mobil persis di danau hasil investigasi Salim. Lalu setelah polisi menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Jung, saat ini Yuni ingin kembali menemui Salim di desa. Di sana, terlihat Salim yang telah mengabdikan hidupnya demi warga. Iya, setelah ia pulih, ternyata Salim lebih memilih melanjutkan bengkel ayahnya daripada kembali ke kota. Dan baiklah, untuk soal ini, Yuni tidak bisa melarangnya. Lagi pula, Salim adalah mantan polisi yang sangat berjasa di Korea. Dan oh iya, Yuni sebelumnya ingin minta maaf karena tak bisa mengajukan promosi Salim menjadi kepala polisi. Tidak apa-apa. Salim mengatakan itu dengan penuh senyum. Karena ia juga sudah lega, karena ia sudah bisa membanggakan ayahnya di surga. Dan lalu, apakah benar Bu Wulan yang sekarang menjadi kepala polisi? Iya, itu benar. Dan sekarang, Yunilah yang menjadi wakilnya. Dan terakhir, kedatangannya kemari sebenarnya ingin memberikan surat khusus dari pemerintah Korea. Bahwa kabar baiknya, Salim diminta kembali ke kantor kepolisian. Tapi tidak sebagai anggota biasa, melainkan menjadi komisaris polisi yang baru. 너만 할 수 있는 일. 언제부터 합류하면 됩니까? Dari awal film sebenarnya gak ada yang spesial dari Soo Min-jae alias Salim. Mungkin para spesialnya ya pas dia 11-12 sama anjing polisi kali ya. Ya enggak lah, bercanda. Tapi gini, setelah kita mulai masuk ke kehidupannya, barulah kita bisa lihat kalau polisi yang awalnya dianggap gak berguna lah, cupu lah, mantan gangster lah, tapi ternyata dia bisa membuktikan kalau manusia memang bisa berubah. Alias, gak ada seorang manusia di dunia ini yang terlahir untuk tujuan yang jahat. Dan persis seperti Salim, manusia yang terluka dan gak ada yang mengarahkan mungkin bisa salah. Tapi semuanya bisa berubah setelah kita mau melihat bahwa di luar sana ternyata masih ada orang baik yang mau menerima kita apa adanya. Seperti ayahnya Salim, yang pada akhirnya bisa tersenyum bangga karena anaknya benar-benar berubah jadi lebih baik. Terkadang batas antara jahat dan baik sangatlah tipis. Entah apapun namanya, kitalah yang harus bisa memilih batas itu. Bertahan dengan kebaikan yang penuh damai, atau terus menyesal karena kita telah salah memilih. Tapi benar-benar, sebelum saya tutup, saya pengen ngasih lihat part ini dulu. Gang, tolong Gang, putar endingnya. 김민재보다 빨랐다고? 누가? 문신 멋있다. 김민재하고는 무슨 사이였어요? Nah, kalau dari filmnya kayaknya ini masih ada sequelnya atau prequelnya, saya kurang tahu juga. Tapi kalau nanti memang ada sequelnya, ya siapa tahu akan mempertemukan kasus barunya Salim sama Mbak tadi, yang nanti bakal saya kasih tahu. Oke? Jadi tenang. Untuk itu, saya Goku dan Sinatri Pusra Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang.
Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala dingin. Sekarang tarik napas kalian. Buang. Tengah kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.